Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Kurniawan, NIM H0511715114. Hari ini saya akan membawakan seminar statistik kedua saya dengan judul Analisis Sentimen Vaksin COVID-19 di Indonesia menggunakan algoritma naive Bayes berbasis Particle Swarm Optimization di bawah bimbingan Ibu Sri Astuti Tamrin SSI MStat PhD selaku pembimbing utama, Bapak Siswanto SSI MSI selaku pembimbing pertama, serta dosen penguji, Bapak Dr. Andes Sarapong MSI dan Ibu Siti Sariman SSI MSI. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana hasil klasifikasi opini masyarakat tentang vaksin COVID-19 di Indonesia dengan analisis sentimen menggunakan algoritma naive Bayes dengan seleksi fitur PSO. Yang kedua adalah bagaimana kinerja algoritma naive Bayes dengan seleksi fitur PSO dalam klasifikasi opini masyarakat tentang vaksin COVID-19 tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana sebaran lokasi sentimen di wilayah Indonesia. Adapun batasan masalah dari penelitian ini, yaitu menggunakan kumpulan data tweet berbahasa Indonesia yang berformat teks dari tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2021. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah memperoleh hasil klasifikasi opini masyarakat tentang vaksin COVID-19 di Indonesia dengan analisis sentimen menggunakan algoritma naive Bayes dengan seleksi fitur PSO. Yang kedua, memperoleh kinerja algoritma naive Bayes dengan seleksi fitur PSO dalam klasifikasi opini masyarakat tentang vaksin COVID-19. Dan yang ketiga adalah memperoleh visualisasi peta sebaran lokasi sentimen data tweet vaksin COVID-19 di Indonesia. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah menggunakan data tweet berbahasa Indonesia yang memuat kata kunci vaksin COVID berupa format teks. Sebanyak 12.000 data tweet diperoleh dari media sosial Twitter dari tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2021 dengan menggunakan bantuan software RStudio. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah preprocessing data. Data crawling yang telah disimpan dalam database akan melalui proses preprocessing untuk menghilangkan kata yang kurang berpengaruh dalam proses klasifikasi nantinya. Proses ini membaca setiap kata yang ada di dalam database. Proses ini mencakup 4 tahapan, yaitu cascading, cleaning, tokenizing, dan filtering. Proses preprocessing juga menghapus semua retweet atau kata yang diposting ulang oleh pengguna lain, sehingga setiap pengguna hanya bisa mewakili satu opini saja. Sebanyak 9.543 retweet dibersihkan dari 12.000 data yang ada, sehingga menyisakan 2.547 data tweet untuk dianalisis. Setelah melakukan preprocessing data, selanjutnya dilakukan seleksi fitur menggunakan metode Particle Swarm Optimization. Seleksi fitur PSO digunakan untuk menyeleksi fitur-fitur atau kata kunci yang akan digunakan dalam klasifikasian dan menghapus fitur-fitur yang tidak diperlukan. Terdapat 3 prosedur pokok dalam PSO, yaitu inisialisasi populasi partikel, evaluasi nilai fitness partikel, dan update komponen partikel. Yang pertama adalah inisialisasi populasi partikel. Inisialisasi populasi partikel meliputi pemilihan fitur dan pembangkitan posisi serta kecepatan awal partikel. Populasi fitur yang akan dipilih adalah fitur-fitur yang memiliki frekuensi tertinggi pada data tweet. Sebanyak 10 fitur dipilih sebagai populasi partikel. Berikut hasil pembangkitan fitur berdasarkan frekuensinya. Kemudian, pada 2.547 data tweet, dipilih 10 tweet yang mewakili 10 fitur tersebut. Ke-10 tweet ini digunakan sebagai populasi partikel. Berikut 10 populasi partikel yang ditunjukkan oleh tabel 4.3. Kemudian, dilakukan pemetaan frekuensi setiap fitur terhadap setiap partikel. Kemunculan setiap satu fitur pada partikel akan diberi 1 poin. Berikut pemetaan frekuensi fitur terhadap partikel yang ditunjukkan oleh tabel 4.4.
Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa F1 atau fitur kena muncul sebanyak 2 kali, dan F8 atau virus muncul sebanyak 1 kali pada partikel pertama atau P1. Selanjutnya, dilakukan inisialisasi posisi dan kecepatan awal partikel dengan cara membangkitkan matriks bilangan random A dan B bernilai 0 sampai 1. Berdasarkan banyaknya fitur dan partikel yang telah ditentukan dengan konstruksi sebagai berikut, di mana I adalah jumlah baris dan J adalah jumlah kolom. Pada inisialisasi populasi, diketahui bahwa jumlah partikel yang diambil adalah 10 dan jumlah fitur yang dipilih adalah 10, sehingga I sama dengan 10 dan J sama dengan 10. Nilai-nilai pada matriks A juga sekaligus menjadi posisi awal partikel dan B menjadi kecepatan awal partikel. Berikut tabel bilangan random A dan bilangan random B. Kemudian, dilakukan perhitungan nilai sigmoid untuk setiap partikel menggunakan persamaan 4.1. Hasil nilai sigmoid pada iterasi pertama untuk setiap partikel disajikan pada tabel 4.7. Kemudian, dilakukan perbandingan nilai X1 iterasi pertama atau matriks A dengan nilai sigmoid pada iterasi 1. Hasil perbandingan nilai sigmoid pada iterasi 1 disajikan pada tabel 4.8. Pada tabel 4.8 terlihat bahwa partikel pertama, fitur yang terpilih atau diberi nilai 1 adalah F2 atau program, F4 atau positif, F5 atau menerima, dan F10 atau prokes. Dan seterusnya hingga partikel ke-10. Selanjutnya melakukan evaluasi nilai fitness partikel. Evaluasi nilai fitness dilakukan untuk memperoleh nilai personal base setiap partikel dan satu nilai G-base. Nilai fitness dapat dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu persamaan 4.2. Nilai fitness yang telah diperoleh disebut juga sebagai P-base. Nilai personal base seluruh partikel dituliskan pada tabel 4.9. Pada tabel 4.9 terlihat bahwa partikel kedua atau P2 memiliki nilai personal base terbesar, yaitu 0,8825, sehingga nilai global base dari 10 partikel tersebut adalah 0,8825. Berdasarkan tabel 4.8, fitur yang terpilih pada iterasi pertama adalah fitur yang dimiliki oleh partikel kedua atau P2, yaitu F1 kena, F3 dosis, F8 virus, dan F10 prokes. Namun, evaluasi nilai fitness akan terus dilakukan sampai iterasi berhenti, sehingga akan dilakukan update komponen partikel, yaitu update posisi dan kecepatan setiap partikel untuk iterasi berikutnya. Selanjutnya, update komponen partikel. Setelah melakukan evaluasi nilai fitness pada iterasi pertama, akan dilakukan update posisi dan kecepatan untuk setiap partikel, sehingga setiap partikel akan mewakili posisi dan kecepatan yang baru. Sebelum melakukan update komponen terbaru partikel, terlebih dahulu menentukan parameter-parameter yang akan digunakan. Parameter yang digunakan dapat dilihat pada tabel 4.10, yaitu learning factor C1 dan C2, di mana C1 bernilai 0,4 dan C2 bernilai 0,6, serta iterasi maksimum sebesar 3. Update iterasi kedua. Update kecepatan partikel pada iterasi kedua diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu parameter W menggunakan persamaan berikut, yaitu persamaan 4.3. Diperoleh W pada iterasi kedua sebesar 0,93. Kemudian dilakukan update kecepatan partikel menggunakan persamaan 4.4. Dengan menggunakan bantuan nilai tabel bilangan random A dan B, nilai personal base dan nilai global base pada iterasi pertama, dan parameter pada tabel 4.10. Hasil update nilai kecepatan pada iterasi kedua untuk setiap partikel disajikan pada tabel 4.11. Setelah memperoleh kecepatan terbaru berupa V2 iterasi kedua, selanjutnya adalah melakukan update posisi setiap partikel dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu persamaan 4.5. Hasil update posisi partikel pada iterasi kedua ditunjukkan pada tabel 4.12.
Kemudian dicari nilai sigmoid pada iterasi kedua dengan menggunakan persamaan 4.1 untuk setiap partikel. Nilai kecepatan digunakan adalah nilai kecepatan terupdate, yaitu V2 iterasi kedua pada tabel 4.11. Berikut hasil nilai sigmoid pada iterasi kedua untuk setiap partikel. Setelah memperoleh nilai sigmoid, dilakukan perbandingan antara nilai posisi update partikel pada tabel 4.12 dengan nilai sigmoid pada tabel 4.13. Apabila nilai X2 iterasi kedua lebih kecil dari sama dengan sigmoid, maka partikel diberi nilai 1 atau terpilih. Selain itu diberi nilai 0 atau tidak terpilih. Hasil perbandingan nilai sigmoid pada iterasi kedua disajikan pada tabel 4.14. Pada tabel 4.14 terlihat bahwa terjadi eliminasi partikel yang dikabarkan oleh kecepatan dan posisi partikel yang berubah, parameter pure personal base dan global base pada iterasi pertama, serta nilai learning factor C1, C2, dan momen inersia W. Partikel yang tereliminasi adalah partikel yang mendapatkan poin 0 di setiap fiturnya, yaitu P1, P2, dan P4. Sedangkan partikel yang akan masuk ke tahap iterasi ketiga adalah P3, P5, P6, P7, P8, P9, dan P10, di mana setiap partikel memiliki satu fitur yang terpilih. Nilai fitness atau personal base seluruh partikel pada iterasi kedua disajikan pada tabel 4.15. Pada tabel 4.15 terlihat bahwa partikel P9 atau P9 memiliki nilai personal base terbesar, yaitu 0,8647, sehingga nilai global base dari 7 partikel tersebut adalah 0,8647. Berdasarkan tabel 4.14, fitur yang terpilih adalah pada iterasi kedua adalah fitur yang dimiliki oleh partikel K9 atau P9, yaitu F4 positif. Namun, evaluasi nilai fitness masih dilakukan sampai iterasi ketiga, sehingga akan dilakukan update komponen partikel, yaitu update posisi dan kecepatan setiap partikel untuk iterasi ketiga. Kemudian, dilakukan update iterasi ketiga. Update untuk iterasi ketiga memiliki proses yang sama seperti iterasi kedua. Pada update iterasi ketiga diperoleh hasil perbandingan nilai X3 iterasi 3 dengan nilai sigmoid yang ditunjukkan oleh tabel 4.16. Pada tabel 4.16 terlihat bahwa seluruh partikel diberi poin 0 yang mengindikasikan bahwa partikel sudah tidak bergerak atau berhenti pada iterasi ketiga, sehingga update posisi dan kecepatan partikel telah selesai dilakukan. Setelah melakukan proses update komponen partikel hingga iterasi ketiga, diperoleh perubahan nilai fitness atau personal base setiap partikel untuk setiap iterasi sebagai berikut. Pada tabel 4.17 dapat dilihat bahwa nilai personal base terbesar pada iterasi termuktahir adalah nilai personal base yang dimiliki oleh partikel 9 pada iterasi kedua, sebesar 0,8647. Sehingga partikel 9 adalah partikel yang dijadikan landasan untuk memilih fitur pada PSO. Pada partikel ke-9 hanya satu fitur yang terpilih, yaitu F4 positif, sehingga fitur positif atau F4 akan tetap berada dalam dataset, sedangkan 9 fitur lainnya akan dihapuskan dari dataset. Kemudian, melakukan klasifikasi naive Bayes. Yang pertama, melakukan pengklasifikasian manual sentimen. Klasifikasi manual sentimen dilakukan dengan cara melabeli masing-masing data atau tweet, apakah data tersebut terklasifikasi ke dalam kelas positif atau negatif. Setelah melakukan pengklasifikasian secara manual, tweet 1 akan dijadikan sebagai contoh untuk melihat proses dari algoritma naive Bayes. Setelah melalui berbagai proses algoritma naive Bayes, hasil akhir dari perhitungan DHMap dan penentuan kelas sentimen untuk 2.547 tweet adalah sebagai berikut. Pada tabel 423 dapat dilihat bahwa tweet 1, tweet 2, tweet 4, dan tweet 5
memiliki HAM positif tertinggi, sehingga keempat tweet tersebut masuk ke dalam kelas positif. Sedangkan tweet ketiga memiliki HAM negatif tertinggi, sehingga tweet ketiga masuk ke kelas negatif. Hasil klasifikasi sentimen digunakan untuk menguji hasil klasifikasi sentimen digunakan untuk melihat sebaran distribusi kelas sentimen. Berdasarkan tabel 4.24, proses pengklasifikasian sentimen kelas positif dan negatif dengan menggunakan algoritma naive Bayes menghasilkan nilai distribusi untuk kelas positif sebesar 2.324 tweet dan kelas negatif sebesar 219 tweet. Kemudian dilakukan evaluasi kinerja algoritma dengan menggunakan 4 parameter, yaitu akurasi, precision, recall, dan advanced score. Adapun hasil confusion matrix ditunjukkan pada tabel 4.25. Hasil evaluasi kinerja algoritma menghasilkan nilai akurasi sebesar 91,28%, nilai precision sebesar 92,8%, nilai recall sebesar 98,71%, dan advanced score sebesar 95,38%. Selanjutnya adalah visualisasi. Visualisasi pertama adalah visualisasi emosi sentimen. Visualisasi emosi sentimen ditunjukkan pada gambar 4.1. Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa dengan mengabaikan kategori unknown, mayoritas emosi yang muncul pada data sentimen terhadap vaksin COVID-19 adalah anger atau marah. Tidak dapat disimpulkan mayoritas pengguna Twitter menunjukkan emosi yang kurang baik terhadap vaksin COVID-19 sebab terdapat 2006 tweet yang secara emosi tidak berhasil diklasifikasi oleh software RStudio. Visualisasi yang kedua adalah word cloud. Visualisasi word cloud ditunjukkan pada gambar 4.2. Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa data tweet didominasi oleh kata positif, presiden, dan percaya. Terdapat juga kata varian, daftar, dan target dengan proporsi visual yang cukup besar. Kemudian, visualisasi geospasial digunakan untuk melihat sebaran lokasi sentimen. Visualisasi geospasial ditunjukkan pada gambar 4.3. Pada gambar 4.3, dapat dilihat bahwa sentimen biru atau positif terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia, namun didominasi oleh wilayah Jabodetabek. Sedangkan sentimen negatif atau merah, kemunculannya cukup banyak ditemui di Provinsi Jawa Timur. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah klasifikasi opini masyarakat tentang vaksin COVID-19 di Indonesia menggunakan algoritma naive Bayes dengan seleksi fitur PSO menghasilkan distribusi sentimen sebanyak 2.328 sentimen positif dan 219 sentimen negatif. Yang kedua, pengukuran kinerja algoritma naive Bayes dengan seleksi fitur PSO dalam klasifikasi opini masyarakat tentang vaksin COVID-19 menghasilkan ketepatan klasifikasi, akurasi, precision, recall, dan advanced score secara berturut-turut sebesar 91,28%, 92,28%, 98,71%, dan 95,38%. Yang ketiga adalah hasil dari visualisasi pemetaan geospasial menunjukkan bahwa sentimen positif atau biru terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia, namun didominasi oleh wilayah Jabodetabek. Sedangkan sentimen negatif atau merah kemunculannya cukup banyak ditemui di Provinsi Jawa Timur. Adapun saran dari penelitian ini adalah dapat menggunakan metode seleksi fitur lainnya yang menerapkan konsep kecerdasan buatan seperti genetics algorithm atau artificial swarm intelligence. Berikut referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.